Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pengenalan tentang aplikasi untuk bitmap editing ya. Kita pakai yang open source karena ya gratis. Dan fiturnya nggak kalah ya sama Adobe Photoshop ataupun software-software lain yang lebih komersil. Kalau GIMP, ini versi yang terakhir 2,1, mungkin 2,1 berapa gitu. Silahkan di-download di website resminya GIMP. Anda bisa mendownloadnya dan tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau Anda yang terbiasa sama Photoshop mungkin tidak familiar dengan tampilan seperti ini, tapi jangan khawatir, semua tampilan ini tuh bisa di customize, bisa di customize sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini contohnya ya, ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini gini. Terus yang ini juga bisa digeser-geser yang ini. Nah, atau yang ini kita hilangkan juga bisa nih. Ya, close tab. Nah, ini ya. Nah, kalau kayak gini udah kayak Photoshop aja ya. Nah, diginikan ya. Nah, tadi yang hilang gimana? Mungkin akan bingung ya. Gimana cara ngeliatin mengeluarkan kembali fitur-fitur yang keluar di sana. Itu tinggal kesini aja sebenarnya. Nah, lari ke sini nih. Itu kan sebenarnya bagian dari ini, mirip dengan ini ya, namanya tool option. Itu kita klik di sini, add tab. Nah, tadi itu apa sih? Tadi itu yang selection. Sini tadi ya. Add tab, tool option mana sih tadi? Ini nih. Nah, dia kan munculnya di sini, ya tinggal di drag aja. Nah, drag sini atau ditaruh di sini. Nih, yang di drag ininya ya. Nah, begini. Tool option ini jadi penting ya, karena setiap fitur yang kita pakai, tools yang kita pakai di sini, misalnya rectangle, dia akan keluar tool optionnya. Lalu ini ada keluar lagi. Ini ya. Misalnya kita tambahin lagi yang lain, misalnya history ya. Add tab history. Mana ini dokumen history. Nah, bisa aja tambahin di situ. Nah, ini yang jadi tampilan yang awal itu. Kemudian tampilan GIMP itu sebenarnya pada versi yang lama itu begini. Nah, gini. Versi lama nih. Kalau Anda menemui setting Anda itu seperti ini, masing-masing bagian dari GIMP-nya itu terpisah-pisah seperti ini, jangan khawatir, tinggal klik di Windows lalu pilih single window mode-nya itu dicek. Nah, ini double klik begini, udah beres. Lalu di sini ada yang paling biasanya untuk awal-awal kita juga setting itu adalah di edit, kemudian preferences. Di preferences ini banyak ya pilihannya. Nah, tool option dan sebagainya ada di situ. Saya suka yang ini boleh disesuaikan nih. Misalnya Anda mau menggunakan setting-setting yang menyesuaikan dengan kebiasaan Anda, disesuaikan sini. Tapi yang saya pilih pertama kali itu yang theme. Theme ini pilihannya ada dark gray, ya, ada light, ada system. Saya suka yang dark karena hemat untuk mata ya. Lalu yang icon theme itu kalau kita pakai yang color nanti begini jadinya. Nah, ini warna-warni. Silakan aja yang suka warna-warni boleh pakai ini atau legacy. Legacy ini ya kelihatan banget jadulnya. Nah, simbolik begini. Kalau simbolik inverted nggak kelihatan. Nah, kita pakai simbolik aja. Terus ada toolbox. Toolbox ini mengelompokkan bagian-bagian yang ada di sini ya. Ini bagian-bagian ini. Kalau misalnya
Ini ya. Ini ya, kalau ada mata berarti dia muncul di sana. Misalnya ini dodge ya, dodge yang paling bawah nih. Ini kalau kita klik begini dia hilang. Tapi kalau ada, nah, Anda boleh brightness contrast tambah situ. Threshold, ya, level, apalagi yang biasanya penting, nah, ini offset, nah gitu. Oke, kemudian ini dialog default tidak perlu, head system display, nggak usah. Icon theme udah. Oh iya, di icon theme, sorry. Di icon theme itu ada ini bisa, ini kita ganti ya, custom ya. Kalau small gini, ya kecil banget, medium, large, huge, wow, gede banget. Kita pakai yang small. Ini aja. Guess icon size from resolution, oke. Nah udah. Terus yang lain apalagi? Anda bisa main-main lah dengan itu semua ya. Oke. Kemudian jangan khawatir, ini adalah tools yang kita punya, yang sebelah kiri ya. Tools untuk melakukan editing ada di sini semua. Itu semuanya sudah bisa terbaca. Kemudian yang paling penting adalah si tool option ini harus ada ya, karena setiap pilihan yang kita lakukan, setiap pilihan tools yang kita pilih, di sini akan ada konfigurasinya. Ya. Terus Anda juga bisa ngelihat di sebelah kanan. Ini history ngapain ada di sini ya? Ini dihilangin aja. Nih, cara ngilangin history yang ada di sini ya. Kita hapus tick. Nah, karena kan history udah ada di sini. Gitu. Ini font yang kita pilih, misalnya pattern, brushes. Ini sama dengan apa yang kita punya di sini sebenarnya. Jadi itu adalah tab. Tabnya udah ada pilihan di sini. Kalau misalnya Anda kehilangan apa? Tab, ya udah jangan khawatir. Tinggal tambah tab. Yang ada di situ. Di sini ada layer, ada channel dan path. Ini juga bisa diubah-ubah ya. Misalnya yang layer. Layer ini kan ada misalnya gini. Nah, di tab stylenya itu kita bisa lihat pakai icon aja. Kalau icon aja gini kan, mungkin nggak semua orang bisa memahami itu ya. Kalau memang terbiasa sama teks ya gini layer, atau yang tab stylenya icon sama teks, boleh aja, bebas. Ini hanya simbol yang kita pakai. Kemudian kita masuk ke, jadi menu-menu di sini ada semua banyak, selection, view, image, ini untuk gambarnya, layer ini untuk layer-layer yang kita bikin, warnanya, lalu tools yang kita pakai, filternya. Toolbox itu ini toolbox ini toolbox. Nah, filter ini yang melakukan manipulasi image-nya di sini. Nah, sekarang kita masuk nambah objek baru. Ini kan kosong ya. Kosong, kita nambah file new. Nah, ketika ada file new maka nanti pilihannya itu kita bisa coba pakai template. Template ini banyak banget pilihannya ya. Mulai dari A0, B, US letter, legal, kartu-kartu, toilet paper pun ada, buset. Toilet paper ya. CD cover ada. Maaf ya, terus web ada. Lalu ini film ya, film. Ini untuk monitor dan perangkat mobile ada di sini semua. Oke, kita saya pakai yang ini aja, yang kecil. Nah, ini aja. Nah, atau yang ini A4 aja lah, A4. Biar nggak ribet ya. A4. Terus sorry, kita ulang. New. Nah, ukurannya kan gini. Ini boleh kita ganti manual, bisa, atau pakai template boleh. Saya pakai yang ukuran yang ini. Satuannya pixel, inci, milimeter dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di sini itu juga ada PPI. PPI itu apa? PPI itu pixel per inch, kedalaman ininya ya, kepadatan resolusinya, kepadatan pixel resolusinya ya.
Semakin gede ini maka semakin tajam gambarnya. Lalu yang advance option Anda nggak usah ngubah-ubah. Nilai 300 ppi itu karena di sini, ada di sini ya. Kalau Anda ubah ini maka nanti ppi-nya akan berubah juga. Ini kalau advance baru kita main-main di sini. Sementara nggak usah ubah-ubah apa-apa, biarin aja. Kita pakai RGB ya. Gini. Oke. Nah, maka nanti ini saya ubah begini itu karena ini ya. Yang ini loh, warnanya ini begini. Oke. Terus ini saya tutup dulu. Tes. Oke. Nah, jadi putih karena warna apa namanya? Background, ini kan mana background, ini foreground. Kalau kita lihat di sini ini foreground, ini background. Backgroundnya putih. Dan setiap apa yang kita buat itu adalah ini workspace kita. Itu kita bisa lihat di layernya. Layer ini kalau dia background berarti dia nggak punya alpha channel. Kalau kita hapus nggak bisa ini. Mana-mana. Eraser. Nah, kalau kita hapus nggak bisa dia. Atau kita gini ya, seleksi, delete nggak bisa. Karena memang background, kecuali kita klik kanan di sini, add alpha channel. Lalu kita pilih begini, delete. Nah, baru nanti keluar alpha channelnya, baru bisa. Oke, sekarang kita tetap bikin apa? Dijadikan ini ya, selection invert bisa ya. Kita coba bikin objek baru, objeknya lingkaran misalnya. Kita pakai ini. Kalau kita bikin objek baru, ini ada baiknya kita bikin objek itu di layer baru aja ya. Karena ya memudahkan kita nanti ngeditnya ya. Circle. Terus di sini pilih opacity-nya 100%. Tipenya saya pakai yang transparansi. Nah, Anda boleh pilih yang lain silahkan. Saya pakai transparansi. Gini. Circle kan udah ya. Ini tadi saya bikin lingkarannya kan di background. Tapi selection itu tetap akan aktif dimanapun. Lalu saya pilih warna yang keren. Kita pilih warna yang surga ya. Oke. Lalu kita pakai bucket tool. Bucket tool itu ember tuh mana ember. Ini drop ke sana. Oke. Lalu selection none. Udah. Anda perhatikan ini background saya, ini circle saya. Lalu kalau saya mau pindah-pindah, maka yang terjadi, nah lucu ya. Saya milih lingkarannya, tapi satu layer itu kepilih semua. Ya, ini karena ya si apa ya, Jim itu defaultnya gitu. Tapi jangan khawatir, kita bisa melakukan ini namanya ya, layer crop to content. Ting, nah, udah jadi. Begini. Lalu kalau kita scale, kita skala, mana skalanya? Ini skalanya, scale tool. Ini, gedein, scale. Nah, dia akan ngikutin kontennya. Gitu. Backgroundnya juga akan tetap gitu ya. Nah, jadi ini adalah basicnya untuk kita bermain-main ya nanti mengedit bitmap. Mengedit bitmap menggunakan Gim. Saya sarankan Gim kalau Anda memang ingin bermain bersih ya. Maksudnya mengedit sesuatu tapi menggunakan software yang legal ya pakailah Gim. Kecuali Anda punya banyak finansial yang mendukung ya bolehlah beli pakai Adobe Photoshop. Tapi fiturnya nggak kalah kok Gim nih. It's okay. Menurut saya udah bertahun-tahun pakai Gim juga sangat terbantu sekali. Anda mau komersilkan hasil produk editing Anda mau diperjualbelikan atau mau diapa-apakan ya bebas. Karena kan ya legal memang hasilnya gitu ya. Baik, itu untuk bagian pertama tentang Gim, tentang interface-nya dari Gim. Berikutnya terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bagian berikutnya tentang Gim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.